Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Panggung Gunung Surga. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pria tua yang tampak rendah hati, berpakaian abu-abu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya, "Tuan tua ini seharusnya adalah sesepuh dari suku tikus penelan emas, kan?" The Heaven Eye Mountain Range memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan lelaki tua di depannya ini telah melebihi batas ini. Sepertinya dia bukanlah seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh gunung mata surga adalah wilayah suku tikus penelan emas. Sepertinya orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiao Yan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan anak kecil memang cukup bagus." Xiao Yan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiao Yan. Saya telah sembrono mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga tuan tua tidak akan menyalahkan saya. Xiao Yan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil mendingki. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak berarti apa-apa di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan do ki seseorang. Ki Mending Pil adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Do Huang atau Do Zong memulihkan do ki mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung menjadi cerah saat mendengar nama Ki Mending Pil. Medicinal Pills bahkan lebih langka dari sudut pandang Magical Beasts karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa Magical Beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil mendingki ini mungkin bukan dari tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya memulihkan do ki seseorang dengan cepat menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu tertarik. "Hehe, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiao Yan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jin Gu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu seorang alkemis, kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hehe, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka.
Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jin Gu saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu." Rubah putih psikis gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah Gunung Surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus. Hati Xiao Yan bersukacita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiao Yan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jin Gu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jin Gu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiao Yan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut bergumam, "Anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kami dapat menyelamatkan cukup banyak masalah." Xiao Yan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat dari kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika disebarkan, tampaknya akan menemui hambatan besar, sehingga sulit untuk mencapai efek probing. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya ke sekelilingnya saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya, "Tidak perlu panik. Ini aku." Lengan tegang Xiao Yan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan Cicik White Fox memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya sedikit bersukacita. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. "Kami akan meninggalkan labirin," di samping Xiao Yan. Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah.
Tikus raksasa yang diselimuti rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam. Ini pasti tikus menelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Iya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka seseorang akan dapat mencapai kolam darah gunung surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah Heaven Mountain Stage yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dibuat oleh suku tikus burung walet emas cukup sulit, meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri, kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Seketika, tubuhnya menjelma menjadi bayangan hitam yang dengan sigap melesat ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah gunung mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi peron. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus penelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, inilah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di kerumunan manusia dengan aura mulia seperti burung phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung gunung surga ini. Gong! Suara gong perlahan bergema di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai. Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin kencang muncul saat tatapan semua orang bergeser. Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa yang sejuk dan ceria dipancarkan secara acak. Maaf, saya sudah sampai beberapa saat lagi. Mudah-mudahan,
Saya tidak mengganggu kelulusan pos pemeriksaan, bukan? Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mengeras saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan muka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.